Gambar yang berikutnya. Nah, ini kita lihat, coba ya. Kita lihat gusinya itu bengkak dan ada tonjolan. Ya. Menonjol ya. Nah, ini ya. Maaf saya karena saya mungkin bisa dipakai. Nah, yaitu menonjol ya. Nah, itu ya. Itu sebenarnya adalah abses ya. Jadi abses itu atau nanah. Nah, nanah ya kalau dalam istilah awam. Jadi giginya ini adalah sebenarnya banyak nanahnya ya. Nah, kenapa banyak nanahnya? Ternyata itu banyak karang giginya ya. Dan karang giginya sudah ketutupan sama gusi sehingga tidak kelihatan ya. Jadi sebenarnya kalau kita buka itu gusinya itu dalamnya adalah karang gigi ya atau plak ya. Jadi kotoran-kotoran yang nempel di gigi dan sudah melekat sangat keras ya sehingga nggak bisa dilepas dengan sikat gigi. Nah, ini rawan bisa terjadi abses ya atau nanah ya, terbentuknya nanah-nanah ya. Jadi ini gambar salah satu gambar ya. Ya, slide berikutnya. Nah, kalau ini adalah gambar gigi yang lubang ya. Gitu ya. Jadi giginya sudah berlubang. Ya, kalau itu adalah gambar gigi yang berlubang dan sudah mencapai pada namanya ruang pulpa. Ruang pulpa itu adalah ruangan di mana yang banyak berisi saraf-saraf dan pembuluh darah ya. Jadi kalau sudah sampai ke ruang pulpa itu biasanya penanganannya sudah lebih sulit ya karena harus dilakukan penanganan untuk mengobati pulpanya dulu, kemudian membersihkan, kemudian harus mematikan saraf-saraf yang rusak, mengambil jaringan-jaringan yang sudah mati ya, bahkan mungkin kalau ada nanahnya harus diambil dulu ya. Jadi pada kasus-kasus dengan gigi berlubang yang sudah mulai masuk ke ruang pulpa ini sangat berbahaya sekali ya. Dan kita tahu bahwa di ruang pulpa itu banyak saraf dan pembuluh darah, maka tempat inilah yang bisa berhubungan secara sistemik. Artinya begini, dari gigi yang kecil itu, kelihatannya kecil ya gigi kita ini, tapi gigi kita ini punya saluran sampai ke seluruh tubuh. Nah, ini yang bahaya ya. Jadi kalau ada gigi yang berlubang seperti ini dan tidak segera diatasi, tidak segera dilakukan perawatan yang baik, bahayanya ini merupakan port de entry atau pusat masuknya semua mikroorganisme dari mulut ke seluruh tubuh. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Karena di ruang pulpa tadi itu ada saraf, pembuluh darah, dan semua sel-sel itu banyak sekali di situ ya, yang semuanya berhubungan dengan sistemik tubuh kita. Nah, kalau lubang di situ bisa mikroorganisme masuk lewat situ dan bisa menyebar, bahkan mungkin masuk ke jantung, masuk ke ginjal, masuk ke hati ya. Dan ini sangat bahaya sekali ya, terutama pada anak-anak ABK karena bakteri yang ada di mulut ini ada salah satu bakteri namanya endokarditis, bakterial endokarditis ya. Bakteri ini mudah sekali nempel di jantung. Ya, bakteri ini berasal dari gigi, tapi dia ketika sudah mengikuti sistemik tubuh, aliran darah tubuh, dia akan menempel di jantung. Nah, dan seringkali terjadi suatu gangguan jantung. Jadi banyak sekali kasus ya yang kita ketemukan ada orang yang tiba-tiba dia itu tidak punya riwayat sakit jantung, tiba-tiba dia harus sakit jantung. Ya. Nah, kemudian setelah diteliti loh, nggak ada riwayat sakit jantung, tapi kok tiba-tiba sakit jantung. Nah, kemudian oleh dokter jantungnya dikirim ke dokter gigi, dilihat mulutnya. Wah, ternyata memang benar di mana mulutnya giginya banyak sekali lubang-lubang atau tempat-tempat untuk masuknya bakteri. Nah, ternyata dari situ. Nah, dari situ menjadi sakit jantung ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai ya. Mungkin ya lanjut slide berikutnya. Nah, ini juga banyak sekali ya kasus dari anak-anak yang kayak gini ya, biasanya gigi depan itu ya. Itu kalau kita lihat ini yang bagian tengah antara dua itu ya, itu ada seperti
gusi yang kemerahan ya. Sayang saya nggak bisa pakai kursor ya. Mungkin Bu Mingsa bisa. Di antara dua gigi itu ada merah-merah. Nah, ya. Itu sebenarnya itu adalah pertumbuhan abnormal. Jadi kalau ada lubang ya, lubang di gigi, nah di situ kan bakteri akan mengumpul di situ ya, dan bakteri itu terus menginfeksi terus-menerus, lama-lama dia akan membentuk semacam kayak pertumbuhan abnormal ya. Ya, pertumbuhan abnormal ini jangan dibiarkan karena dia bisa menjadi pertumbuhan yang lama-lama menjadi suatu tidak sampai menuju ke arah tumor ya, tapi artinya bahwa pertumbuhan ini bisa sampai kalau dibiarkan menuju ke arah sana ya. Namun yang di situ yang kita lihat ini adalah pertumbuhan abnormal karena suatu keradangan ya. Jadi ada suatu keradangan di situ ya. Ya, slide. Nah, ini sama ini yang saya tunjuk itu ya. Itu ada seperti benjolan putih kecil di ujung panah. Nah, itu adalah benjolan. Nah, ini semacam tumor kalau ini ya, semacam tumor di gusi. Nah, apakah anak-anak nggak bisa ya karena pertumbuhan-pertumbuhan abnormal itu berasal semua dari infeksi atau iritasi kronis. Jadi kalau terus-menerus ada infeksi, terus-menerus ada infeksi kronis bakteri, lama-lama tubuh ini juga akan mengadakan suatu perlawanan ya dengan membentuk suatu jaringan atau benjolan. Nah, tujuannya tubuh sebenarnya ingin melawan ya, sebenarnya ingin melawan bakteri tadi ya, ingin mempertahankan diri, tapi karena terus-menerus yang menyerang akhirnya terjadilah bentukan benjolan tadi yang menjadi suatu tumor. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kan penanganannya pasti jauh lebih sulit ya dibandingkan kalau belum terjadi ya. Ya, mungkin slide yang berikutnya. Nah, kalau ini adalah gambar dari gingivitis ya atau radang gusi yang sudah kronis dan menjadi akut. Nah, jadi radang itu ada kronis ada akut. Akut itu begini, kalau akut itu biasanya serangannya mendadak dan sakit ya, itu akut ya. Tapi dari akut ini asalnya dari kronis dulu. Kronis itu prosesnya lama tapi nggak sembuh-sembuh, itu namanya kronis ya. Jadi mungkin ya, bukan mungkin ya kalau saya lihat ini ada banyak karang gigi, jadi ini karang gigi juga. Kemudian karena karang gigi terus akhirnya gusinya bengkak-bengkak kayak tadi ya, tapi dia bukan abses, tapi dia menjadi radang pada gusi. Jadi kalau yang pertama tadi abses membentuk nanah, kalau yang ini radang gusi. Nah, radang gusi, kemudian gusinya ini bengkak semua, membesar, artinya membesar ya, membesar dan begitu ada infeksi lagi oleh bakteri yang lebih kuat, maka dia akan menjadi serangan yang akut. Nah, dari kronis tadi ya yang bertahap lama, kemudian menjadi lagi radang gusi yang akut, di mana akan mudah berdarah dan terus menjadi perdarahan yang terus-menerus tidak selesai-selesai ya, kalau tidak segera diatasi dengan tepat, gitu ya. Dan ini kasihan pada anak-anak kalau sampai terjadi seperti ini ya. Oke, lanjut. Sama ya? Masih ada, Bu Nisa? Enggak ada. Ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir ya. Jadi itu beberapa gambaran yang ini gambar-gambar yang saya perlihatkan adalah yang paling banyak kita temui ya. Namun sebenarnya masih banyak sekali kasus di bidang gigi dan mulut ini banyak sekali. Nah, tapi ini adalah gambar-gambar yang paling sering kita ketemukan pada anak-anak ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sementara, mungkin nanti kita bisa diskusi bersama ya. Oke. Terima kasih Prof. Tere. Ini ada beberapa pertanyaan apa? Kita langsung ke pertanyaan dulu ya, Prof. Boleh. Bu Misa yang memilihkan pertanyaannya ya, karena kan banyak ya. Jadi apakah semua harus saya jawab satu-satu atau bagaimana ya? Silakan Bu Misa. Ini dari Bu Yuliana, dia mau tanya gigi anak. Saya mau tanya gigi anak bolong dan hitam-hitam. Kedua, bagaimana mengatasi giginya yang tumpang tindih? Sudah tanya ke dokter gigi, katanya harus ke dokter bedah. Gimana solusinya? Jadi giginya itu banyak yang bolong dan giginya tumpang tindih.
Pertama bolong dan hitam-hitam. Terus Oh, tumpang hitam-hitam. tindih. Ya, jadi ini karena tadi giginya itu tumpang tindih, ada kemungkinan gigi itu sehingga kalau waktu dibersihkan, disikat itu tidak bisa bersih. Nah, ini ya. Jadi memang gigi yang tumpang tindih itu bahayanya di situ. Jadi di situ bisa tempat untuk bersembunyinya bakteri. Sehingga akan mudah sekali lebih mudah terjadi karies ya karena bakterinya di situ kan sembunyi ya di antara gigi yang berdesakan tadi ya. Nah, sehingga akan mudah sekali mengalami karies. Dan yang hitam-hitam itu berarti itu sudah banyak giginya yang mengalami istilahnya ya di dalam istilah kedokteran ya itu adalah mengalami nekrosis. Artinya gigi ini sudah mati sebenarnya, mati tapi pada bagian-bagian yang tertentu, artinya bahwa pada daerah-daerah tertentu itu sudah tidak mendapatkan nutrisi. Nah, ini kalau dibiarkan ya giginya lama-lama habis ini, ya, lama-lama habis. Dan bagaimana cara mengatasinya ya? Tentunya kalau ini pada anak ABK ya, paling tidak gigi yang berdesakan tadi ya mungkin sulit ya untuk dibetulkan ya. Memang kalau secara normal ya, secara normal kalau ada kasus seperti itu gigi yang berdesakan tadi harus diatur dulu, dibetulkan menjadi lebih baik gitu ya. Ada caranya ya, jadi dibetulkan jadi lebih baik itu biasanya ke dokter spesialis orto. Nanti kalau sudah baik gitu ya atau ke dokter anak-anak ya kalau masih usianya adalah usia anak-anak nanti di sana juga bisa diatasi. Nah, nanti kalau sudah kemudian baru gigi-gigi yang tadi yang lubang-lubang tadi ya, gigi yang lubang-lubang apalagi yang sudah hitam-hitam itu ya, biasanya akan kita buatkan gigi istilahnya seperti protesa ya. Jadi dibuatkan tumpatan di mana tumpatan ini bisa nutup giginya itu. Ya, supaya apa? Supaya yang tadi lubang ini tidak menjadi tempat bersembunyinya bakteri, tapi bisa menjadi lebih baik. Selain secara estetik menjadi baik, juga bisa menutup tempat lubang-lubang tadi ya. Ya, memang ini harus beberapa dokter spesialis yang harus menangani ya. Jadi mulai dari dokter orto, kemudian dokter anak ya. Kalau dokter bedah itu mungkin nanti kalau ada kasus yang diperlukan aja ya. Tapi yang penting adalah membuat giginya ini rata dulu dan kemudian yang lubang-lubang tadi itu ditutup ya, harus ditutup ya. Tidak bisa kalau tidak ditutup nanti akan semakin lebih parah. Gitu. Kira-kira itu ya, Bu Nisa ya. Ya, makasih Prof. Tere. Ini Ya. ada pertanyaan kedua. Anak saya masuk ke ruang dokter gigi saja sudah takut, Dok. Bagaimana cara mengatasinya? Apalagi kalau sudah tindakan seperti ngebor gigi, baru mulai saja suara bornya sudah Iya, bikin anak betul. kaget dan ketakutan. Iya, ini memang jangankan anak ABK ya, anak normal aja dia itu maksudnya anak yang tidak berkebutuhan khusus maksud saya ya. Ya, semuanya normal ya secara ini ya. Artinya tidak berkebutuhan khusus itu aja dia kalau melihat alatnya dokter gigi ini sudah takut duluan. Ya. Sudah takut duluan memang. Sekarang ada beberapa metode yang sudah digunakan pada beberapa dokter. Jadi anak-anak itu ketika masuk tidak lagi dikasih bunyi suara yang tadi yang menakutkan tadi ya, tapi dia diberikan kayak headset ya di situ disetelkan lagu-lagu ya, kemudian dia dibuatkan disetelkan kayak film-film yang menyenangkan atau permainan-permainan. Nah, nanti ketika melakukan pembersihan ya ini memang ini adalah satu cara seorang dokter gigi ya, dia harus bagaimana bisa membuat anak itu tidak takut. Ya, jadi memang enggak bisa kalau tiba-tiba dia masuk terus kemudian dipaksa ya, apalagi misalnya dengan cara paksa gitu, anak malah semakin trauma ya, memang tidak boleh ya. Jadi mungkin awal-awal ya Ibu yang tadi punya putra yang enggak mau ke dokter gigi,
Mungkin nanti kalau ke dokter gigi jangan untuk anaknya, tapi misalnya untuk ibu. Nah, gitu ya, untuk ibu atau untuk saudaranya atau untuk siapa. Dan tapi sampaikan kepada dokternya sebelumnya bahwa dok saya ini sebenarnya ingin memeriksa anak-anak saya yang ini gitu ya, yang ABK ini. Namun dia takut. Nah, sebelum anaknya yang ABK, yang lain dulu. Nah, dan nanti dokter itu pasti punya cara ya seperti diberikan permainan ya sambil dia itu melihat saudaranya atau siapa itu dia diberikan permainan dulu dan saudaranya juga ternyata oh kok tidak takut ya kok tidak menakutkan ya dan ternyata alat-alatnya itu tidak seperti yang dia bayangkan. Nah mungkin perlu tahap itu. Jadi tidak boleh langsung memang, dan itu harus ada kerjasama dengan dokter giginya ya. Kalau yang dokter gigi yang memang dia sudah mendalami tentang hal itu, saya kira dia bisa mengatasi ya, karena memang itu sudah tugasnya ya, tugasnya biasanya pada dokter gigi spesialis anak ya yang menangani kasus seperti itu ya. Oke. Atau yang dokter-dokter gigi yang memang menerima untuk ABK ya ada ya di Surabaya ada.